Shalom dan selamat bertemu kembali lagi Church. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik dan sehat di mana saja Anda berada pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita dapat bertemu kembali lagi dalam ibadah online kita pada minggu ini. Kepada yang first time, kepada yang pertama kali bersama dengan kami ingin mengucapkan selamat datang, welcome home, welcome to our church. Dan saya percaya Anda akan diberkati dengan ibadah kita pada minggu ini. Untuk info kita bersama juga, ibadah online SIB Skudai ini akan dijalankan pada setiap hari Ahad pada jam 10 pagi. So church, mari kita persiapkan hati kita untuk berfellowship bersama secara online, dan saya percaya bahwa kita akan diberkati dan akan dikuatkan pada minggu-minggu akan datang. Kepada jemaat Tuhan yang punya anak-anak kecil yang berumur 12 tahun ke bawah, jangan risau. Ibadah online khas untuk mereka juga diadakan yang diketuai oleh Jabatan Pelayanan Anak pada setiap hari Sabtu pada jam 10 pagi. Pelayanan anak di Gereja SIB Skudai juga dikenali sebagai generasi pilihan. Sebentar tadi pada permulaan ibadah kita sudah membaca, merenungkan beberapa bahan-bahan doa yang sudah di-share oleh gereja kita. Jangan kita hanya baca saja, mari kita bawa bahan-bahan doa ini dalam doa pribadi kita setiap hari. Dan saya percaya bahwa doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Pada jemaat Tuhan yang punya persoalan dan bahan doa yang dikongsikan bersama, Anda juga boleh berhubung dengan Pastor kita, Pastor Kanyan, supaya kita dapat doakan ini bersama-sama dan kita akan dikuatkan bersama-sama. Berjemaat SIB Skudai tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online kita pada minggu yang lepas, Anda boleh menonton ibadah tersebut di dalam grup Facebook SIB Skudai. Jangan lupa tekan butang like, supaya Anda tidak terlepas mana-mana info terkini daripada gereja kita. Kepada jemaat Tuhan yang tidak melalui Facebook ataupun yang lebih selesa menggunakan YouTube, Anda boleh masuk ke YouTube channel SIB Skudai untuk bersama-sama dalam ibadah kita seperti ini. Jangan juga lupa untuk subscribe channel ini supaya Anda boleh mengikuti perkembangan terkini yang ada di gereja kita. Oke church, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Dan Deacon William akan mengaminkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat menikmati ataupun mengikuti ibadah online bersama keluarga SIB Skudai serta semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat bersama dengan keadaan sehat dan diberkati untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami juga berdoa sekiranya ada saudara kami yang dalam kesulitan maupun mengalami masalah pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu kerana kami percaya Tuhan adalah sumber segalanya. Ya Bapa, kami juga tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami selain hanya melalui puji-pujian dan penyembahan yang kami dapat berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah hari ini kami berkenaan di hadapan-Mu serta dapat menjadi terang bagi yang lain di sekitar kami. Bapa, begitu juga kami berdoa berkati usaha anak-anak-Mu yang membantu maupun terlibat dalam pelayanan ibadah online ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu, baik dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online ini. Bapa, kami mohon suci dan kuduskan kehidupan kami, biar kami layak mendapatkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, ya Tuhan. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak berlalu begitu sahaja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah dan menguatkan setiap hati kami. Kami mohon sertai dan bimbinglah kami agar tetap terus menjadi manusia yang ingat akan Engkau, selalu memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami ingin memulai ibadah online pada hari ini.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sorakan. Kurang keras, sorakan. Siap tinggikan Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Ya, dari tempat ini keluar puji-pujian penyembahan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu yang kudus. Mari dengan imanmu nyatakan, besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sambil angkat tanganmu katakan, bersama Roh kami pasti menang. Ku pasti menang. Siapa kuat Tuhan, come on. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang percaya sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa denganmu Tuhan, semakin serupa dengan gambaran. Mari angkat tanganmu katakan, bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Berikan sorak-sorak bagi Dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih keras nyatakan, tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Ini sorak-sorak kami Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang bersuka cita sorakan Dia. Sungguh kami bersuka cita menyembah memuji-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, hadir siang hari ini di tempat ini, bersemayam atas pujian kami. Haleluya. Hari itu BM katakan dengan keras, come on. Tinggi, come on. Nama-Mu dipuji. Kami berikan sorak-sorak bagi-Mu Tuhan, dengan segenap hati. Supaya bisa lebih keras lagi, tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji. Yes, Jesus. Sorak dengan segenap hati, Raja. One, two, three, sing. Tinggi,
sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya ada pengharapan dalam nama-Mu. Mari sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala. Mari sama-sama angkat kedua tangan, tanda percaya. Tak pernah bersama setia menjaga dengan kuasa-Mu. Mari semua bertanding dan berkata, hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari yang percaya tepuk tangan. Kita yakin ada satu nama yang berikan pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Yesus namanya. Mari sekali lagi angkat tangan, katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya benar. Sekarang dua tangan diangkat berkata, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya boleh lebih keras lagi bertanding hidup. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya nama Yesus. Mari yang percaya sekali lagi angkat kedua tangan, katakan dalam namanya. Dalam namanya ada berharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, saat indah, saat indah, sungguh bertemu dengan Engkau adalah saat yang terindah dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, bawalah daku, bawa, katakan erat dalam pelukan-Mu, sebab kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu bagi kami. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sambil angkat tangan kita, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ini rinduku,
bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, oh kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ini rinduku, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan yang kita telah naikkan bersama. Baiklah jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, mari saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, dan Bapa yang kami puja dan hormati dalam nama Yesus. Bapa, kesempatan ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kelanjutan daripada siri pengajaran perjanjian berkat yang akan kami terus kupas dari minggu per minggu, dan hamba-Mu berdoa kiranya melalui pelajaran ini kami semakin dibantu untuk bertumbuh, menjadikan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, bahkan berjalan di dalam perjanjian-Mu dengan bersandar kepada kekuatan Allah melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan melalui firman ini juga biarkan kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu yang berbicara daripada firman, hamba mohon pengurapan daripada Yesus sehingga melalui firman kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari kita lanjutkan pelajaran perjanjian berkat, di mana kita masih mengupas tentang kekuatan yang kita harus besarkan atau pertajamkan di dalam pengajaran perjanjian berkat ini. Saudara, seperti yang saya berkata di minggu-minggu yang lalu, semua kita belum sempurna untuk menguasai ketujuh kekuatan ini. Namun mari kita merelakan hati kita untuk diajar oleh firman Tuhan dengan cara yang sederhana, di mana setiap hari kita mulai mengembangkan, setiap hari kita mulai membentuk diri kita, khususnya mengenai pelajaran ini, untuk semakin hari semakin tajam meraih kekuatan Tuhan melalui perjanjian berkat ini. Saudara, minggu ini kita akan masuk di kekuatan yang ketiga dalam tema besar kita, yaitu sukses seutuhnya melalui perjanjian berkat. Dan kita akan memasuki atau mempelajari kekuatan yang ketiga. Saya ingin mengulangi lagi. Kekuatan pertama adalah mengelola. Kita sudah mengupas bahagian ini, di mana kita harus mengembangkan kekuatan mengelola, yaitu apa yang Tuhan berikan atau taruhkan di kita, percayakan kepada kita hartanya Tuhan, dan kita sebagai hamba, kita harus mengelola harta Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Harus mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu besar, apakah itu kecil, dengan penuh kesetiaan. Itu kekuatan yang pertama. Saya berdoa agar kita mulai menghidupinya, mengembangkannya, mempertajamkan kekuatan mengelola kita. Dan saya percaya di masanya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada Anda.
bahkan ada yang sudah terjadi sekarang ini. Haleluya. Dan yang kedua, di minggu yang lalu kita sudah mengupas atau mempelajari kekuatan yang kedua adalah memberi. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Ini adalah melalui prinsip Alkitab. Mari kita mulai mempertajamkan ibadah memberi kita kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak boleh mendustai firman-Nya. Jika kita mulai mengembangkan, mempertajamkan prinsip memberi kita menurut Alkitab, dengar sini saudara, Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan kita dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Haleluya. Dan pada minggu ini, saudara, kita lanjutkan dengan kekuatan yang ketiga. Apakah kekuatan yang ketiga itu? Kekuatan yang ketiga adalah bekerja. Sekali lagi saya mengulanginya. Kekuatan yang ketiga adalah bekerja. Saudara, di dalam meraih berkat Tuhan, di dalam menerima berkat Tuhan, kekayaan yang Tuhan sediakan buat kita, kita harus memiliki kekuatan yang ketiga, mempertajamkan kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja. Untuk melanjutkan pemberitaan firman, saya sekali lagi ingin membawa kita membaca di Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini adalah firman yang akan kita pegang sepanjang siri pengajaran perjanjian berkat. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan. Saya mengulanginya, Dia tidak hanya memberi kita kekuatan dengan sini tetap kekayaan, tetapi Dia memberikan kita kekuatan. Haleluya. Kekuatan-kekekuatan ini harus kita pertajamkan setiap hari dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk meraih kekayaan, berkat yang Tuhan sediakan. Karena tanpa ada kekuatan, sebanyak manapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan bertahan di dalamnya karena kita tidak punya kekuatan. Dengar sini, firman Tuhan memberitahu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tugas saya, tugas saudara mengembangkan kekuatan, hidup di dalam kekuatan itu, sehingga melalui kekuatan itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu dinikmati sesuai kehendak Tuhan. Baiklah saudara, saya ingin membawa kita membaca di Amsal bab yang ke-10 ayat yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal bab yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Wow, ini firman Tuhan di Amsal. Saya ulangi lagi saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Haleluya. Satu lagi, Ulangan bab 28 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi begini, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dengar sini, ada dua ayat ini, Amsal 10 ayat 4 dengan Ulangan 28 ayat 8. Ayat ini sangat berkesinambungan, saudara. Di mana di dalam Amsal ditegaskan tangan orang yang lamban maksudnya lambat bertindak, atau dalam bahasa dalamnya malas, membawa kemiskinan. Sebab malas dan lambat bertindak,
Sebaliknya dikatakan firman, tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Lalu kesinambungan daripada ayat ini dituliskan di Ulangan 28 ayat 8. Dikatakan begini, Tuhan akan memerintahkan. Dengar sini saudara, kalau Tuhan memberikan perintah, semuanya pasti terjadi. Amin. Tidak ada yang tidak terjadi kalau Tuhan memberi perintah. Dengar sini, dikatakan di ayat Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu. Ini adalah cara Tuhan bekerja melalui perjanjian berkat. Dia akan memerintahkan berkat kepada lumbung kita, kepada usaha kita. Tapi dengan sini, dengan cara bekerja. Haleluya. Dengan cara bekerja. Makanya saudaraku, mari kita bekerja dengan cara bagaimana Tuhan ingin kita bekerja. Karena itu adalah kekuatan untuk meraih berkat kekayaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, dunia modern sekarang ini mungkin mengajar kita dengan cara yang tidak masuk akal. Seperti begini, kalau Anda membuka di media-media, orang sangat sangat taksub sekarang dengan bekerja sedikit tetapi menuai hasil yang banyak. Oh, itu keinginan dunia, ya. Orang dunia semuanya ingin seperti itu. Bekerja sedikit saja tapi lumayan yang didapati. Itu mungkin dunia ajarkan dengan berbagai cara. Ada juga prinsip di dunia seperti ini, ya. Mereka mengajarkan seperti ini. Bekerja adalah segala-galanya. Jadi mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka hanya untuk bekerja. Karena menurut mereka bekerja adalah segala-galanya. Ini prinsip dunia. Yang bekerja keras dan ada yang bekerja goyang kaki tapi dapat dapat penghasilan lumayan. Ini prinsip dunia. Persoalan kita pada hari ini, apakah prinsip Alkitab tentang bekerja? Oke, sebelum itu kita rujuk dulu di Kejadian. Kejadian bab yang kedua, kita boleh membaca keseluruhan pasal yang kedua. Namun saya mau kamu teks ayat 3, 15 dan 19. Kita melihat itu cerita Adam, ya. Bagaimana Tuhan bekerja ataupun menjalankan yang perjanjian berkat melalui Adam yang pertama dan yang kedua kepada bangsa Israel. Saudara, yang bangsa Israel kita dapat lihat di Ulangan 28, seluruhnya pasal 28. Bahagian manusia, pertama Adam, dikatakan di Kejadian, Adam harus mengusahakan taman. Dengan maksud bekerjalah, mengusahakan taman. Dan kedua, Adam diminta Tuhan untuk memelihara taman. Ini dalam kata kutip bekerja juga. Dan yang ketiga, bahagian manusia Adam diminta diberi kuasa untuk memberikan nama kepada semua binatang di dalam taman itu. Jadi ini bahagian manusia, bahagian Adam. Jadi Adam melakukannya dengan sangat konsisten. Entah berapa lama Alkitab tidak mencatat sehingga Adam jatuh di dalam dosa. Dan Adam melakukannya, saudara, dengan sangat konsisten. Yaitu mengusahakan taman, memelihara taman Eden maksud saya, sehingga semuanya dalam keadaan yang baik. Ini dilakukan oleh manusia. Dengan sini di ayat yang ke-29 dikatakan begini, Kejadian 2, dan bahagian Allah adalah Allah memberkati. Amin. Memberkati usahanya Adam, memberkati pemeliharaan Adam kepada taman itu, memberkati setiap hewan yang telah diberikan nama oleh Adam. Tuhan Allah memberkati. Ini caranya perjanjian berkat.
Saudara, kalau kita perhatikan lagi di konteks orang Israel di Ulangan bab 28, orang Israel harus bekerja. Bekerja menabung. Menabung maksudnya di lumbung mereka. Harus bekerja menabung di lumbung, apakah itu tuayan gandum, tuayan bali dan sebagainya, anggur. Mereka harus menabung. Ini dikatakan lumbung dan harus mengusahakan. Usaha bicara mengenai bisnis. Jadi ini dikerjakan oleh orang Israel, di mana mereka berpindah dari negeri ke negeri sebab kejadian pada waktu itu. Namun Tuhan tetap memperingatkan bangsa Israel untuk tetap bekerja, mengusahakan tanaman. Kalau dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, 28 ayat 8 tadi, Ulangan 28 ayat 8, apa dikatakan? Ketika bangsa Israel melakukan bahagian mereka, yaitu bekerja menabung atau mengusahakan sesuatu kepada tanah di mana mereka usahakan, Allah konsisten dengan cara perjanjiannya. Seperti mana dia konsisten dengan Adam, dia konsisten juga dengan bangsa Israel. Yaitu apa, saudara? Memerintahkan berkat. Haleluya. Tuhan memerintahkan berkat ketika bangsa Israel setia di dalam bahagian mereka, yaitu bekerja. Dengar sini, saudaraku. Tuhan ingin sekali kita mengembangkan kekuatan bekerja ini. Maka itu, kalau Tuhan telah memberkati Anda dengan pekerjaan yang Anda ada sekarang ini, jangan sekali-kali mengeluh dengan pekerjaanmu. Jangan sekali-kali merungut dengan pekerjaanmu. Pertama, mensyukurinya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena engkau memiliki pekerjaan. Seperti pelajaran kita di minggu yang pertama, kekuatan yang pertama, mengelola, bermulalah dengan hal-hal kecil. Engkau mensyukuri hal-hal yang kecil, maka Tuhan dengan wibawanya Tuhan, dengan kedaulatannya Tuhan, mempercayakan kepada engkau hal-hal yang besar. Apakah Anda mengimaninya? Kalau imaninya, katakan amin. Haleluya. Tuhan konsisten, saudara, memerintahkan berkat kepada bangsa Israel. Itu makanya bangsa Israel tidak pernah kekurangan. Kenapa? Sebab diperintahkannya lah berkat kepada mereka yang setia melakukan kekuatan, memiliki kekuatan, yaitu bekerja untuk meraih berkat Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, pada hari ini mari kita membahas ada tiga perkara berkaitan dengan kehidupan bekerja. Ada tiga tingkat kehidupan bekerja yang selalunya dikaitkan dengan pekerjaan. Oke lah, dengan pekerjaan. Jadi kita ingin membahas perkara ini supaya nanti ketika kita mengerti kenapa kita harus bekerja dan seperti apa kita harus bekerja di dalam perjanjian berkat ini. Sekali lagi saudaraku, saya sangat percaya ketika kita berada di negeri Johor, khususnya kita anggota besar, keluarga besar SMB Skudai, apakah kita bekerja di Johor, bekerja di Singapura, bekerja di mana-mana di sekitar Semenanjung ini, namun kita menjadi anggota di SMB Skudai, saya memberitahu Anda, bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagimu. Maka pada hari ini, mari kita belajar. Kenapa ya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita berada di sini. Mari kita melihat ada tiga tingkat kehidupan pekerjaan yang selalunya berlaku di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saudara, orang yang tidak bekerja. Ini tingkat yang pertama. Tingkat kehidupan manusia dalam pekerjaan ya. Yang pertama adalah orang yang tidak bekerja. Ini juga dikategorikan dalam golongan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja. Karena begini, kalau orang bertanya, apa pekerjaanmu? Oh, tidak bekerja. Jadi ini tingkat yang pertama, tidak bekerja.
Jadi dengar sini, untuk kita yang memang belum dapat pekerjaan selepas pandemik ini, maka dengar sini, kita mesti berdoa kiranya Tuhan dalam kedaulatannya, kiranya Tuhan dalam kemahakuasaannya akan membuka peluang pekerjaan bagi kita. Amin. Jadi tingkat pertama di dalam pekerjaan manusia adalah disebut sebagai orang yang tidak bekerja. Kita boleh baca di 2 Tesalonika ayat bab yang ketiga ayat yang ke-10. Saya ingin membawa kita membaca ini. 2 Tesalonika bab yang ketiga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayat 11. Paulus memberi penegasan kepada orang-orang yang hidup di Tesalonika pada waktu itu bahwa mereka harus bekerja untuk meraih berkat Tuhan. Namun ada di kalangan di antara orang-orang atau jemaat Tuhan di Tesalonika pada waktu itu memang tidak mau bekerja. Maka Paulus dengan sangat keras memberi peringatan kepada orang seperti itu, kalau tidak bekerja jangan makanlah. Seperti itulah ayatnya, saudara ya. Agak keras. Namun begini, karena Paulus mengasihi mereka, Paulus mau mereka meraih berkat Tuhan. Tetapi jika mereka tidak bekerja, persoalannya bagaimana mungkin Tuhan ingin memberkati mereka? Amin. Orang yang tidak bekerja, saudara, mereka itu hidup dalam hukum belas kasihan. Mereka hanya hidup di dalam belas kasihan orang. Mungkin ahli keluarga meminta-minta daripada bapak, daripada mama, daripada abang dan orang yang terdekat sebab tidak bekerja, tapi perlu makan kan? Jadi ini bukan cara yang baik. Kita harus bekerja. Saya percaya anggota ISABIS Kudai adalah orang yang bekerja. Kenapa? Karena kita berada di negeri orang. Tidak mungkin boleh hidup, saudara, kalau tidak bekerja. Ini negeri orang. Kita harus bekerja. Kalau orang yang tidak bekerja itu dikatakan di dalam firman, mereka itu hidup di dalam hukum belas kasihan. Dalam kata lebih kasar lagi, mereka itu sama seperti pengemis. Sangat menyedihkan. Saudaraku, dengar sini, ini dikatakan firman, pengemis tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi orang yang bekerja, Tuhan akan memberkati dia. Hanya sebagai sebuah kesaksian singkat. Itu makanya saudara, kalau Anda terkadang berjalan bersama saya atau bertemu dengan saya ketika ada orang mengemis, sangat jarang sekali saya memberi derma seperti itu kepada pengemis. Sangat jarang. Kecuali memang pengemis itu dalam keadaan yang memang tidak boleh bekerja lah, yang sepertinya lumpuh seperti itu, saya akan memberi. Saya akan menderma, maksud saya seperti itu. Tapi kalau dia dengan anggota badan yang lengkap tetapi mengemis, jarang sekali saya memberi. Sebab saya berpegang kepada firman Tuhan ini. Orang yang menjadi pengemis, Tuhan tidak akan memberkati mereka. Maka dengan ini saudara, di dalam perjanjian berkat ini, kita harus mencari pekerjaan, harus bekerja. Bagaimana cara pun kita harus menjadi orang yang bekerja. Kenapa? Sebab bekerja adalah satu tool, satu cara, alat bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan pekerjaan kita. Haleluya. Mari saudara, ini adalah kekuatan.
yang harus kita pertajamkan. Maka itu bersyukurlah atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Entah itu pekerjaan di dalam bangunan, Anda sebagai orang yang bekerja di dalam bangunan, entah Anda sedang melakukan pekerjaan yang di luar bangunan dengan sini, itu adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri di dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin. Saudaraku, yang kedua, tingkat pekerjaan yang kedua yang selalu menjadi yang dikaitkan dengan pekerjaan adalah orang yang rajin bekerja. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua, orang yang rajin. Ya, orang yang rajin bekerja terdapat di Amsal. Kita boleh baca di Amsal 10 ayat keempat. Kita sudah baca tadi ayat firman Tuhan ini bunyi begini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, right. Jadi tingkat yang kedua adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu di dalam hukum disebut sebagai rajin pangkal kaya. Ini prinsip dunia, ya. Jadi orang-orang yang rajin bekerja, saudara, biasanya mereka mendapatkan hasil daripada kerajinan mereka. Cepat atau lambat itu terserah pada waktu. Namun pada akhirnya mereka akan mendapatkan hasil daripada pekerjaan mereka. Itu adalah orang yang rajin. Orang yang rajin bekerja. Jadi orang dunia pun melakukan perkara yang sama. Ya, mereka rajin bekerja. Saya ada bercerita dengan beberapa teman Chinese saya waktu masih berada di Kuala Lumpur. Mereka selalu berkata begini, kalau kita ingin mendapat sesuatu yang besar, kita harus bangun awal pagi, keluar awal pagi, balik malam. Wah, ini prinsip mereka lah. Tetapi secara logiknya ya benar, dan kita juga melihat hasil daripada kerja keras mereka. Ini prinsip dunia, rajin pangkal kaya, di mana orang yang rajin bekerja, mereka akan mendapatkan hasil daripada kerajinan mereka, kerja keras yang mereka kerjakan setiap hari. Jadi saudaraku, apa yang kita harus lakukan di sini adalah kita mesti melatih diri kita untuk menjadi orang yang rajin di dalam pekerjaan kita. Entah ada bos kita atau tidak ada bos kita, kita tetap menjadi orang yang jujur di dalam pekerjaan kita. Amin. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati kita, seperti tuntutan di mana kita harus diminta untuk bekerja. Dalam bahasa pekerjaan adalah tidak boleh ngular. Ini entah Anda mengerti atau tidak. Ini tidak boleh malas di dalam pekerjaan. Harus bekerja seperti yang dituntut oleh kita. Dan ini prinsip yang ditanam, yang diajarkan oleh dunia, dan Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang rajin di dalam pekerjaan kita, dengan mensyukuri pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rajin, lambat atau cepat, dia akan menikmati, dia akan merasakan, mengalami hasil daripada kerja kerasnya. Namun begini saudara, setiap hasil yang dikerjakan kita boleh dirosakkan oleh krisis, boleh diambil dengan kegoncangan yang di bumi. Dikatakan di firman Tuhan, itu boleh dimakan gegat dan karat dan gegat. Dikatakan di firman Tuhan, ya. Tetapi kita mesti rajin melakukan pekerjaan kita, tapi hasilnya tidak ada jaminan. Kalau di tingkat yang kedua ini masih boleh dimusnahkan, masih boleh dihabiskan
dengan apa-apa yang terjadi di muka bumi. Ini tingkat yang kedua. Kalau kita hanya sampai di tingkat yang kedua, saudara, kita belum berjalan di dalam perjanjian berkat ini. Mari kita kupas yang terakhir. Ini tingkat yang ketiga di dalam pekerjaan. Tingkat yang ketiga adalah orang yang rajin bekerja dalam iman di dalam perjanjian berkat. Haleluya. Mereka tetap rajin bekerja seperti poin yang nomor 2, tingkat yang nomor 2, tetap rajin bekerja tetapi bekerja di dalam iman. Karena mereka mengerti perjanjian berkat itu. Sebab perjanjian berkat itu adalah Tuhan memberkati, Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Jadi yang ketiga adalah orang yang rajin bekerja dalam iman dalam perjanjian berkat. Orang yang rajin bekerja dalam iman, saudara, mereka itu hidup di dalam hukum perjanjian. Sekali lagi, orang yang rajin bekerja di dalam iman, mereka hidup di dalam hukum perjanjian. Di mana dikatakan di Ulangan 8 ayat ke-18, Tuhan sudah meneguhkan perjanjiannya dengan apa? Mengikrarkan, saudaraku. Mengikrarkan. Ikrar dalam bahasa aslinya di sini dengan sumpah. Dengan sumpah, saudara, kepada nenek moyang kita. Dia sudah bersumpah untuk memberkati kita jika kita berjalan di dalam perjanjiannya. Maka ketika kita bekerja, mari dengar sini, bekerja dengan iman. Apa maksudnya? Kita mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bukan hanya dengan hikmat kita, bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan pengalaman kita, tapi mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Apakah engkau seorang pegawai tertinggi? Apakah engkau seorang pekerja biasa? Saudara, engkau mesti mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Sebagai contoh, kita perhatikan Abraham. Ketika dia dengan anak buahnya, Lot, sudah semakin banyak harta mereka, sudah semakin banyak pekerja-pekerja mereka, tempat di mana mereka berada sudah tidak cukup. Dan Abraham berkata kepada Lot, Lot, tidak baik kalau kita bergaduh. Maka pilihlah di mana engkau mau hidup. Lot seorang yang tamak, saudara. Dia memilih tempat-tempat yang baik. Pada waktu itu, tempat yang baik adalah di antara tanah Gosen, di antara tanah Sodom. Dan Lot memilih hidup di sana. Pada waktu itu, Sodom masih baik, belum ditunggang balikan oleh Allah. Dan Lot memilih tinggal di sana. Sedangkan yang tinggal hanya di tanah-tanah gersang, itu di Kanaan, Abraham memilih tinggal di situ. Tapi dengar sini, karena Abraham beriman di dalam pekerjaannya, dengar sini, Tuhan memerintahkan berkat kepada Abraham. Apa yang terjadi, saudara? Sodom, Gomora ditunggang balikkan Tuhan. Walaupun Lot banyak harta pada waktu itu, tapi hilang. Oleh karena apa? Tidak disertai dengan iman. Dengan maksud kata lain, tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Saudara, saya mendorong kita sebagai orang yang bekerja, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali membuatkan Tuhan tidak hadir di dalam pekerjaan kita. Apakah Anda bekerja dengan government? Apakah Anda bekerja swasta? Apakah Anda bekerja sendiri? Mengusahakan bisnismu sendiri? Ikut sertakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak mungkin ada sesuatu terjadi di situ. Amin. Izinkan Tuhan bersama engkau di dalam pekerjaanmu. Sama seperti Abraham. Ketika dia mengizinkan Tuhan, maka Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Itulah hukum hidup di dalam perjanjian. Bekerja dengan iman berarti mengikut sertakan Tuhan di dalam pekerjaan kita.
Sama juga halnya dalam pelayanan, saudara. Jangan mau melayani oleh karena Anda berpengalaman. Jangan mau melayani oleh karena Anda pernah melakukannya. Jangan mau melayani karena kamu tahu melakukannya. Tapi mari melayani. Ikut sertakan Tuhan dalam pelayanan kita. Maka ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Sama seperti pekerjaan Anda. Ikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya yang luar biasa, yang tidak difikirkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul di hati kita. Dengan sini Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita membangun kekuatan bekerja dalam diri kita. Ya, kalau selama ini Anda bekerja dengan bersungut-sungut, Anda bekerja dengan mengeluh dengan pekerjaanmu, saya memberitahu kamu pada hari ini, bertobatlah. Bertobatlah. Mulai daripada hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, bersyukurlah. Mengucap syukurlah setiap hari dalam pekerjaanmu. Dan izinkan Tuhan ikut serta di dalam pekerjaanmu itu, di dalam usahamu, di dalam bisnismu. Dengar sini, Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke atas lumbungmu, ke atas usahamu, dan Dia memberkati engkau. Amin. Saudaraku, mari kita mempertajamkan bahagian kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja di dalam iman. Haleluya. Dan saya berdoa kiranya Tuhan memberkati semua kita yang bekerja, melindungi, menjaga kita, dan yang terpenting kita setia dengan bahagian kita, yaitu mengusahakan taman, memelihara taman, mengusahakan lumbung kita, mengusahakan usaha kita, dan Tuhan akan memberkati. Sebab itu janjinya, Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dia akan menggenapinya. Lambat atau cepat bukan urusan kita. Urusan kita adalah setia di bahagian kita. Tuhan akan menggenapkan firman-Nya dalam kehidupan Anda. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur kami untuk firman-Mu. Kami telah belajar kekuatan yang ketiga, yaitu bekerja di dalam iman, dalam perjanjian berkat ini. Bapa, kami berdoa, biarlah mulai daripada kami, setelah kami mendengar firman-Mu, Tuhan, jika selama ini kami bersungut-sungut dengan pekerjaan kami, ketika selama ini kami mengeluh dengan pekerjaan kami, ampuni kami Tuhan, karena kami bersalah terhadap Engkau, sebab Engkau memberikan kami pekerjaan itu, dan kami sepatutnya bersyukur atas pekerjaan kami dan mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Dan kami berdoa, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kami. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa bagi anggota keluarga besar ini yang sedang mencari pekerjaan oleh karena kesan pandemik yang telah berlalu. Kami berdoa Bapa, bukakanlah peluang pekerjaan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Dan juga kami berdoa Bapa di surga yang sedang bekerja di dalam pekerjaan mereka, Bapa, ajar kami untuk bersyukur di atas pekerjaan kami. Oleh karena kami tahu ketika kami bekerja dengan iman, maka Tuhan memerintahkan berkat kepada kami. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga. Diberkatilah seluruh keluarga besar ICBS Kudai ketika kami melatih diri kami untuk mengembangkan kekuatan ketiga, maka Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Church, saya percaya kita sudah sama-sama dikuatkan dan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor kita, Pastor Kayan sebentar tadi. Amin. Firman Tuhan ini akan membuatkan kita lebih berakar dan bertumbuh lagi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke Church, pada saat ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kepada semua jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan uang persembahan dan persembahyan Anda boleh bank in ataupun online transfer ke akaun Gereja ICBS Kudai seperti yang tertera di dalam skrin Anda pada saat ini. Kepada jemaat yang bukan tetap daripada Gereja ICBS Kudai, tetapi yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, kami ingin mendorong Anda untuk mengembalikan uang persembahan dan persembahyan Anda
ke gereja lokal Anda masing-masing, karena itu akan membantu gereja Anda terus kuat dan bertumbuh lagi. Kepada semua jemaat SCB Skudai, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesediaan Anda dari awal sehingga pada saat ini. Sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan pada saat ini, saya ingin mengusahakan satu ayat firman Tuhan sebagai dorongan kita yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada dua hal di dalam firman Tuhan ini yang Tuhan ingin kita ingatkan. Yang pertama ialah carilah kerajaannya. Yang kedua ialah carilah kebenarannya. Kedua-dua hal ini sangat penting sebagai kita yang percaya kepada Yesus untuk tetap kuat di dalam memberitakan firman Tuhan, dalam tetap kuat di dalam kita mengasihi orang, dan juga tetap kuat dalam kita memberkati orang. Bahkan kedua hal ini juga adalah sangat penting waktu kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan tidak pernah melihat berapapun jumlah yang kita berikan, tapi Tuhan melihat hati kita semua. Adakah kita memberi dengan sukacita? Adakah kita memberi dengan ucapan syukur? Persembahan yang sebenarnya adalah hati kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jika pada saat ini Anda sudah mendoakan beberapa hal, mungkin ada dalam situasi yang sangat sukar pada saat ini, percayalah pada saat ini Tuhan ingin mengatakan, carilah dahulu kerajaanku dan carilah dulu kebenaranku, maka apa yang kamu perlukan akan dipenuhi. Pada minggu ini kita akan melihat satu kesaksian khas daripada salah seorang jemaat SCB Skudai yang pada awal minggu ini telah berpindah ke Sabah karena disebabkan oleh faktor pekerjaan dia. Beliau juga merupakan seorang ahli majelis gereja yang ada pada saat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Deaconess Alwibi ataupun lebih dikenal sebagai Bibi atas komitmen beliau sepanjang berada di SCB Skudai daripada zaman studennya sehingga pada saat ini dia bekerja dan sebelum kembali ke Sabah pada awal minggu ini. Beliau merupakan seorang setiausaha di gereja kita pada saat ini, dan juga beliau juga sangat aktif melayani dalam pelayanan Jabatan Ibraya sebagai seorang worship leader, sebagai seorang penerbana. Dan beliau juga sangat berkomitmen dalam melayani anak-anak kecil di gereja anak ataupun yang lebih dikenal sebagai generasi pilihan. Disebabkan oleh PKPP ini dan tidak ada gereja secara fisikal, kita pun bersedih juga kan, so kita tidak dapat bertemu dengan dia yang last kali kan. Tapi percayalah Tuhan akan mempertemukan kita semula. Mari kita menonton video ini dan semoga kita semua akan diberkati bersama-sama. Saksikan. Hari ini saya sangat bersyukur karena dapat bersama di rekaman video seperti ini, namun sangat bersyukur. Jadi pertama-tama sekali saya sangat berterima kasih kepada kepimpinan SCB Skudai sebab sudah menjaga saya dan mengangkat seorang anak dari saya student sampailah sekarang, dan sudah tiba masanya saya kembali ke Sabah untuk berkhidmat kepada tanah air saya sendiri. Jadi layanan baik, layanan sangat luar biasa saya terima daripada seluruh keluarga besar SCB Skudai. Jadi sebab perpindahan ini mungkin kelihatan mengejut, minta maaf kepada beberapa individu yang mungkin tidak sempat bersemuka dan tidak sempat berjumpa. Namun saya percaya bahwa ini bukanlah yang terakhir kita akan berfellowship. Kalau saya datang JB nanti saya akan berfellowship lagi dengan kalian. Jadi terima kasih di atas setiap kebaikan, setiap pertolongan yang kalian semua berikan. Saya tidak akan pernah lupakan pada semua keluarga besar SCB Skudai. Dan akhir saya meminta maaf sekiranya ada perkataan-perkataan yang saya lakukan yang menghiris ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kecil, semua keluarga besar SCB Skudai. Saya meminta maaf dan marilah kita bermaaf-maafan. Sudah mungkin ada yang kamu lakukan yang tidak memberkati ataupun apa yang saya lakukan yang tidak memberkati, kita kosong-kosong. Oke? So kepada semua jemaat SCB Skudai, teruskan tetap Tuhan, dan kepada semua pelayanan SCB Skudai, tidak kira itu pelayanan singers, pelayanan anak, pelayanan MG atau apapun, bersemangat dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, mari kita ingat untuk siapa kita melakukan semua itu. Oke, di masa akan bertemu sekali lagi di dalam apapun pelayanan. Terima kasih, God bless, dan Tuhan memberkati. Sebelum kita melihat terbantu Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dan Deaconess Jocelyn akan mengaminkan doa kita. Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sentiasa melimpah bagi kami.
Terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam pekerjaan serta keperluan kami sehingga hari ini. Kami sangat bersyukur kerana di dalam kekurangan kami, Tuhan sentiasa mencukupkan keperluan kami. Hari ini kami ingin memberi dengan sukacita. Berkatilah ibadah persembahan kami dan biar persembahan ini menjadi berkat bagi keperluan di gereja kami. Dan bagi mereka yang menguruskan kewangan ini, Tuhan, Engkau berkatilah mereka dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi jemaat kami atau siapapun yang kekurangan pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati dan mencukupkan segala keperluan mereka. Begitu juga, ajarlah kami untuk sentiasa bersyukur di dalam kehidupan ini dan tanamkan nilai dalam diri kami untuk menjadi berkat buat orang lain lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Church, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, berikut merupakan beberapa info gereja sebagai perhatian kita bersama. Saksikan. If you have COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Dengan berakhirnya info kita sebentar tadi, maka berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Pada semua jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, stay safe and take care. God bless you dan jumpa lagi minggu depan. Bye.